Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan update informasi tentang dunia kripto, artinya proyek-proyek kripto seperti Ethereum, kemudian XRP, Bitcoin, Luna Classic, dan lain-lain, itu silakan mampir di warung sebelah di Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter ini saya akan update berbagai perkembangan proyek kripto yang ada secara global teman-teman. Jadi kalau di Tarakan Pesan kita lebih banyak berbicara tentang P-Network, tetapi kalau di Dollar Hunter kita akan berbicara tentang Bitcoin, Kaspa, Luna Classic, dan lain-lain. Kemudian selain P-Network, ada banyak sekali proyek-proyek kripto gratis yang bisa menghasilkan cuan bagi kita tanpa harus mengeluarkan modal. Jadi di sini teman-teman silakan bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Pesan Free Airdrop. Jadi di sini kita akan berbicara tentang berbagai proyek kripto gratis dan bagaimana trik-trik untuk mendapatkan cuan secara lebih optimal teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang P-Network. Kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Lepantuang 1986. Ini berbicara tentang progres migrasi teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari postingan beliau di sini bahwa hingga hari ini tanggal 10 Juni 2024 itu ada sebanyak 5.870 juta dompet yang telah bermigrasi ke mainnet. Jadi meski jumlah dompet yang berpindah setiap harinya tidak terlalu banyak, namun ribuan dompet per hari tetap terjaga secara konsistensinya teman-teman. Kemudian perjalanan mencapai 10 juta dompet untuk mainnet pertama mungkin masih agak panjang, namun dengan kesabaran dan beberapa terobosan yang diharapkan pada akhir tahun ini, target tersebut bisa tercapai teman-teman. Jadi sejak awal diluncurkannya, P-Network ini antusiasme komunitas terhadap proyek ini sangat tinggi. Jadi migrasi dompet ke mainnet adalah salah satu langkah penting dalam evolusi ekosistem Pi. Dengan total 5.870 juta, 5,8 juta dompet yang telah berpindah. Hingga saat ini kita melihat ada peningkatan yang signifikan meskipun perlahan. Kemudian pertanyaannya, mengapa proses migrasi itu terasa lambat teman-teman? Jadi banyak pengguna bertanya-tanya mengapa proses migrasi ini terkesan lambat. Kalau menurut pendapat saya ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini teman-teman. Yang pertama adalah verifikasi identitas. Salah satu langkah kunci dalam migrasi itu adalah verifikasi identitas atau KYC. Proses ini membutuhkan waktu karena memerlukan pengecekan yang ketat untuk memastikan keabsahan data dari pengguna. Kemudian juga kita berbicara tentang infrastruktur teknologi. Mengelola jutaan transaksi dan migrasi itu membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat. Jadi P-Network terus melakukan pembaharuan dan perbaikan untuk memastikan sistem tetap stabil dan aman. Kemudian juga tim developer dari P-Network ini terus bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan pemrosesan migrasi. Meskipun progresnya stabil, proses ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit teman-teman. Ada beberapa strategi yang bisa dicapai untuk mencapai 10 juta dompet mainnet. Untuk mencapai target 10 juta dompet mainnet, beberapa strategi telah diimplementasikan dan akan terus disempurnakan.
ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dari komunitas. Jadi edukasi dan kesadaran komunitas adalah faktor penting dalam mempercepat migrasi. Melalui berbagai kampanye informasi, webinar, dan media sosial, P-Network terus mengedukasi penggunanya tentang pentingnya migrasi ke MyNet dan langkah-langkah yang harus diambil, teman-teman. Kemudian juga optimasi proses KYC. Jadi proses KYC yang lebih cepat dan efisien adalah kunci untuk mempercepat migrasi. Jadi dengan menggunakan teknologi artificial intelligence dan peningkatan sistem verifikasi, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan KYC itu bisa dipercepat, teman-teman. Kemudian pengembangan infrastruktur, jadi peningkatan infrastruktur teknologi terus dilakukan untuk mendukung lonjakan migrasi, dan ini termasuk peningkatan server, optimasi database, dan penggunaan teknologi blockchain terbaru untuk memastikan proses yang lebih cepat dan aman, teman-teman. Jadi meski perjalanan menuju 10 juta dompet MyNet masih panjang, ada harapan bahwa beberapa terobosan teknologi dan inisiatif komunitas akan mempercepat proses ini. Beberapa hal yang diharapkan dapat membantu antara lain adalah integrasi dengan platform lain, jadi kolaborasi dengan platform dan aplikasi lain untuk mempermudah proses migrasi dan penggunaan Pi. Kemudian juga peningkatan pengalaman pengguna, memastikan bahwa pengalaman pengguna dalam melakukan migrasi itu diupayakan semudah dan secepat mungkin, teman-teman. Kemudian juga mungkin core team perlu juga ada peluncuran fitur baru, artinya penambahan fitur-fitur baru yang menarik itu penting bagi pengguna untuk segera melakukan migrasi ke MyNet. Namun pada intinya, teman-teman, bahwa kesabaran itu adalah kunci dalam setiap proyek besar. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan akhir. Jadi komunitas P-Network harus tetap sabar dan terus mendukung satu sama lain dalam progres ini. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, target 10 juta dompet MyNet bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, teman-teman. Dan kita berharap dengan pergerakan dari seluruh komponen yang ada dalam ekosistem P-Network, maka target 10 juta dompet itu bisa terrealisasi, dan kita semua berupaya agar pada Desember 2024 itu kita bisa segera melakukan Open MyNet dan core team bisa segera melakukan Open MyNet sehingga kita bisa melakukan penjualan koin Pi di market-market yang ada di luar P-Network, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.